Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefriton, salah satu dosen di program studi teknologi aquakultur. Saya mengajar mata kuliah dasar-dasar manajemen. Mata kuliah ini termasuk salah satu mata kuliah dasar untuk bisa dilanjutkan ke mata kuliah yang lain di semester yang akan datang. Mata kuliah dasar manajemen ini besar SKS-nya adalah 3, 2 teori, 1 praktek. Nah, mata kuliah ini, capaian mata kuliahnya yang pertama menjelaskan konsep, fungsi, prinsip, dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam manajemen yang penerapan di organisasi. Yang kedua, menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada usaha atau organisasi. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam menyelesaikan studi kasus organisasi atau usaha, terutama di bidang perikanan. Jadi, mata kuliah ini juga terdiri dari beberapa sub capaian atau sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar ruang lingkup fungsi dan perkembangan ilmu manajemen. Yang kedua, mampu menganalisis fungsi planning dan organizing dalam organisasi. Yang ketiga, mampu menganalisis fungsi leading dan dalam actuating, terutama dalam organisasi. Yang keempat, mampu menganalisis fungsi controlling sebagai bagian dari proses manajemen. Yang kelima, mampu menganalisis keterpaduan penerapan fungsi-fungsi manajemen pada berbagai organisasi. Yang keenam, mampu menyajikan hasil analisis studi kasus manajemen secara sistematis dan argumentatif. Jadi mata kuliah ini juga memberikan landasan terkait dengan fungsi-fungsi manajemen sebagai bekal dalam merangsang, mengelola, mengevaluasi organisasi maupun usaha yang akan dipelajari pada mata kuliah lebih lanjut. Jadi mata kuliah ini akan ditempuh selama 1 semester atau 16 pertemuan. Jadi 2 pertemuan itu merupakan UTS atau ujian tengah semester dan 1 pertemuan lagi ujian akhir semester. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu merupakan materi dan juga praktek. Praktek itu terdiri dari diskusi secara kelompok maupun kita membahas kasus-kasus yang diterapkan dalam manajemen. Setelah itu di dalam pertemuan 1 sampai 7 ini itu kita membahas terkait dengan sub CPMK 1 sampai yang ketiga. Setelah UTS kita lanjutkan bagian dari sub CPMK 3 sampai sub CPMK yang ke-6. Jadi diharapkan mahasiswa itu bisa mampu memahami atau mampu menganalisis studi kasus yang berlaku dalam organisasi. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa metode yang dipakai untuk perkuliahan. Jadi bisa kuliah dalam kelas, jadi sama seperti kita ceramah interaktif. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan diskusi, membahas studi kasus maupun yang lain. Nanti setelah itu di pertemuan yang terakhir itu mahasiswa itu bisa mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan manajemen di perusahaan khususnya di bidang perikanan. Jadi harapannya nanti di mata kuliah lebih lanjut dia akan lebih fokus lagi khusus di bidang perikanan. Sistem perkuliahan ataupun dalam penilaiannya itu kita bisa menilai keaktifan mahasiswa dan juga keaktifan dalam
diskusi, keaktifan juga dalam mengerjakan tugas maupun nanti penilaian pada saat ujian tertulis seperti ada UTS dan UAS. Jadi semua penjelasan itu juga ada di dalam RTS. Nah, RTS ini disampaikan juga kepada mahasiswa supaya mahasiswa memahami dan mengerti terkait dengan apa yang akan dipelajari selama 1 semester. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan singkat menyangkut dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen yang saya pakai untuk atau yang saya ngajar di program studi ini. Sekian. Ya, oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk kuliah siang hari ini. Jadi siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dan topiknya berbeda. Jadi perkuliahan dasar manajemen topiknya terkait dengan fungsi aktuatif. Nah, fungsi aktuatif ini di dalamnya ada menyangkut dengan motivasi karyawan. Oke. Nah, di sini yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa nanti bisa mampu menganalisis fungsi aktuatif. Nah, fungsi aktuatif ini di dalamnya bisa menggerakkan orang atau karyawan, bisa memimpin, bisa mengarahkan, khususnya dalam hal memotivasi karyawan atau hal memotivasi dalam organisasi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan dulu apa itu motivasi. Nah, motivasi itu bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Daya batin atau dorongan. Nah, atau bisa juga segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Nah, jadi ada dorongan yang membuat seseorang untuk bergerak. Oke, ini coba kita perhatikan. Ada motivasi berikut. Nah, ini ada Maria Teresa. Kalau saya baca skripsi kakak kelas, itu ternyata banyak juga yang mengutip pendapat-pendapat beliau. Nah, dia juga seorang biarawati. Nah, dia mengabdikan diri kalau di agama dia beragama Katolik, dan sebagai biarawati dia mengabdikan diri tanpa memikirkan beban yang lain, hanya hidup untuk melayani masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Nah, sampai dia bisa memperoleh penghargaan tingkat internasional. Banyak penghargaan yang diperoleh dari berbagai negara, jadi bukan dari negara asing. Ini sampai, nah ini juga bentuk motivasi dari dalam Bunda Teresa. Jadi itu ada motivasi intrinsik dari dalam diri Bunda Teresa. Nah, kita lihat motivasi yang lain. Nah, ini berbeda dengan ini. Ada motivasi dari Oscar. Nah, kalau orang menonton sepak bola, itu akan tahu yang namanya Oscar. Dia dulunya bermain di klub Liga Inggris di Chelsea. Nah, pada puncak karirnya ternyata dia main hebat dan dia pindah ke Cina. Nah, ada motivasi. Nah, biasanya pemain pada puncaknya dia akan memilih untuk memperhatikan karirnya. Tetapi berbeda dengan Oscar. Dia memilih untuk pindah ke Cina dengan biaya transfer yang sangat besar. Di situ motivasinya adalah itu karena uang. Jadi dia di Chelsea gajinya hanya 900 pound sterling. Nah, setelah itu dia pindah ke Cina dengan gajinya per pekan itu sampai 400.000 pound sterling. Sehingga di masa karirnya
dia dengan keluarganya hanya menikmati bonus permainan saja, sementara gaji utuh sampai 3,5 triliun pound sterling. Nah, setelah itu dia saat ini sudah pensiun karena masalah kesehatan. Jadi dia motifnya berbeda dengan Bunda Teresa tadi. Jadi dia motivasinya adalah dari luar, ekspresi. Jadi tadi yang pertama intrinsik, sekarang ekstrinsik. Contoh yang lain kalau dari motivasi yang dari luar itu contoh influencer. Influencer itu motivasinya bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari luar, misalnya followers, terus view, ataupun komentar-komentar yang membuat dia berkarya lagi. Nah itu motivasi ekstrinsik. Berbeda dengan Bunda Teresa. Nah kita lihat yang lain. Nah ini karena kemarin Piala Dunia baru selesai. Jadi siapa yang tidak kenal yang namanya Cristiano Ronaldo? Dia. Nah ini dari versi AI membuat rincian secara singkat bahwa motivasi dia itu ada beberapa. Jadi menjadi versi terbaik dari Ronaldo sendiri. Yang kedua, dia kerja keras, ada disiplin, obsesi terhadap kemenangan, terus menolak cepat puas. Nah itu versi AI yang membuatkan motivasi terkait orang sering menyebutnya dengan si ACP. Sampai ada dari Kemendikbud itu juga membuat, saya ambil videonya dari media sosial Digitrika Banten, bahwa sukses bukan tentang siapa yang paling berbakat, tetapi siapa yang paling konsisten dan disiplin. Nah, di sini kira-kira masuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ada yang berbeda. Nah, di sini ternyata ada motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Dan itu paling ekstrim dari semua pemain sepak bola, dia paling ekstrim. Karena setiap saat, karena saya lihat juga dari komentarnya dari media sosial menyatakan bahwa, dan juga berita-berita online menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo itu bangun pagi itu langsung latihan secara fisik, latihan di gym sampai nanti waktu main dia sudah di lapangan duluan. Orang lain baru berangkat, dia sudah berangkat duluan. Orang lain pulang, dia belum pulang. Artinya apa? Dia mengaktifkan diri, kerja keras, disiplin. Sampai saat ini sudah umur 42 tahun masih main sepak bola secara profesional. Nah, itu motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Berbeda dengan tadi Bunda Teresa sama Oscar tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya apa sih motivasi? Secara teori, ini saya ambil dari beberapa referensi ilmiah yang kita pakai untuk kuliah dasar manajemen. Nah, ini yang pertama dari DAF tahun 2022. Nah, ini ada kekuatan motivasi itu kekuatan baik berasal dari dalam maupun dari luar. Dari luar seseorang yang membangkitkan antusiasme dan juga ketekunan mengejar suatu tindakan. Nah, jadi tadi contoh-contoh yang tadi kita sudah lihat itu ternyata ada dari dalam, ada juga dari luar diri seseorang. Nah, ini kita perhatikan teori yang kedua dari Rubin, bahwa proses menjelaskan intensitas atau seberapa besar arah dan ketekunan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Itu teori yang kedua. Kita lihat teori yang ketiga dari Griffin 2022 menyatakan bahwa serangkaian kekuatan yang menyebabkan seseorang
bergerak dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teori yang ketiga dari Hanafi 2021 bahwa motivasi itu adalah proses pemberian dorongan. Pemberian dorongan kepada individu atau kelompok. Jadi bukan hanya individu, ada juga kelompok. Nah, supaya mereka bisa bekerja secara efektif dan juga efisien demi mencapai tujuan organisasi. Dari beberapa teori tadi kita juga bisa buat kesimpulan bahwa motivasi itu adalah dorongan internal dan juga eksternal. Jadi sekali lagi ada dorongan internal, ada dorongan eksternal yang membuat seseorang mampu dan tetap berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Oke, jadi itu ada beberapa poin. Ada dorongan, ada arah perilaku, ada intensitas usaha, ada kepentingan, dan juga pencapaian tujuan. Jadi itu motivasi. Berikutnya lagi kita perhatikan tahapan proses dalam motivasi. Nah, jadi kita harus tahu prosesnya seperti apa. Pertama dari kebutuhan atau keinginan seseorang. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan atau keinginan seseorang. Kalau dalam organisasi berarti harus tahu setiap karyawan kebutuhannya apa atau keinginannya apa. Jadi dari situ kita bisa lanjut untuk menjadi dorongan perpindahan. Nah, jadi kebutuhan keinginan tadi dijadikan sebagai bahan pendorong. Nanti berikutnya lagi baru diwujudkan dalam perilaku kerja. Jadi kita dorong dia muncullah perilaku kerja, entah baik entah buruk. Setelah itu perilaku kerja ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi dan juga nanti yang terakhir kita bisa lihat hasilnya atau umpan balik dari setelah dia melakukan pekerjaan ini. Umpannya itu apakah tercapai atau tidak. Kalau tercapai bisa jadi ditingkatkan terus. Kalau belum berarti bisa jadi caranya yang salah sehingga bisa diperbaiki. Cari cara yang berbeda supaya tujuan tadi bisa tercapai. Oke, kita lanjut. Berikutnya lagi, kapan motivasi itu bisa menurun atau berkurang? Jadi motivasi itu bisa ada titik jenuhnya, dia bisa berkurang atau kita lihat. Kalau dalam organisasi bisa menurun apabila pertama kebutuhan sudah terpenuhi. Kebutuhan sudah terpenuhi, maka bisa jadi orang tidak termotivasi lagi. Atau bisa jadi tidak terpenuhi, itu tidak bisa membuat seseorang frustasi dan tidak mau bekerja lagi. Atau bisa jadi dia pindah gitu. Kita bisa kalau sebagai pemimpin atau manajer dalam perusahaan, kita harus bisa tahu itu, bisa mencegah karyawan supaya keluar dari masalah ini. Berikutnya lagi, ketidakmampuannya. Kalau ketidakmampuan seseorang bisa jadi dia selalu salahkan orang lain. Dia tidak mampu, ternyata dia buat alibi bahwa orang lain yang tidak, bahwa orang lain yang salah. Itu karena faktor ketidakmampuan seseorang. Oke, berikutnya lagi, ternyata tidak ada penghargaan dalam kinerja. Dia sudah berhasil tapi penghargaannya minim. Menurut dia minim, maka bisa jadi motivasinya berkurang. Atau bahkan, saya di sini sudah tidak dihargai, mendingan saya keluar. Nah, kalau sebagai pemimpin, ini juga sebagai kita bisa menilai apakah itu efektif atau tidak. Jadi pimpinan dalam organisasi bisa dinilai lewat motivasi. Berikutnya lagi komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk juga bisa membuat orang itu motivasinya berkurang. Berikutnya lagi lingkungan kerja yang kurang mendukung. Bahkan ada perusahaan yang mempersilahkan karyawannya untuk silahkan
didesain ruangan kerjamu senyaman mungkin gitu ya. Nah itu tujuannya untuk membuat karyawan itu termotivasi. Berikutnya lagi, tujuan kerja tidak jelas. Nah, jadi dia hanya kerja tapi tidak ada arah yang jelas, itu bisa membuat motivasi seseorang berkurang atau bahkan hilang. Terus ketidakadilan dalam organisasi, misalnya dia sudah kerja bagus, saatnya dia naik jabatan ternyata diserahkan ke orang lain, bisa membuat seseorang motivasinya hilang atau berkurang. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, nah kita perhatikan ada yang namanya teori motivasi. Jadi kita harus ketahui motivasi seperti apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Oke. Jadi di sini ada beberapa teori motivasi. Nah ini ada 4 teori motivasi yang paling banyak digunakan. Yang pertama itu ada teori hierarki dari Abraham Maslow. Nah, di situ muncul pertanyaan apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, yang kedua ada teori kesehatan atau teori 2 faktor. Nah ini juga muncul pertanyaan apa yang membuat seseorang puas atau tidak puas dalam bekerja. Nah teori yang ketiga itu ada teori motivasi X dan Y. Ini muncul pertanyaannya bagaimana cara manajer memandang bawahannya. Nah, jadi ini yang keempat ada teori motivasi kebutuhan. Jadi apa kebutuhan dominan yang mendorong seseorang dalam bekerja. Nah jadi dari 4 teori ini nanti kita akan bagi kelompok. Setiap kelompok membahas satu teori. Nah tujuannya supaya kita diskusi. Jadi setiap kelompok dia membahas satu teori, konsep teorinya, setelah itu kelebihan dan kekurangannya, berikutnya lagi contoh penerapan di dalam organisasi seperti apa, berikutnya lagi hasil analisis dan rekomendasi dari teori tersebut. Nah, jadi setiap kelompok dia silahkan berdiskusi kelompok. Tempat dan waktu silahkan atur. Nanti pas minggu depan kita langsung diskusi. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti dari situ baru kita bisa ketahui hasil akhirnya seperti apa dari teori motivasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kita sampai pada ujung pertemuan kita hari ini bahwa cinta ternyata bisa menjadi faktor motivasi yang paling menjarak. Jadi ini saya ambil dari seorang komedian gitu kan, komedian terkenal gitu. Terus saya buat juga. Jadi hadir itu bisa memberi motivasi bagimu ataupun sebaliknya. Jadi ada jembatannya. Mungkin itu pertemuan kita siang hari ini. Jadi nanti setiap kelompok sekali lagi silahkan diskusikan. Nanti setelah itu minggu depan kita masing-masing kelompok presentasikan. Baru kita akan diskusi panjang lebar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.